Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, dan juga soal-soal lain yang dihubungkan dengan ini ya, misalkan tes CPNS, BPG, kemudian ada tes-tes yang lainnya, tes ujian semester dan lain sebagainya. Pada kali ini kita sampai soal nomor 402, di mana ini soalnya berhubungan dengan kendali elektromagnetik ya. Rangkaian di atas digunakan untuk, ini kita lihat dulu, ini motor apa? Ini adalah motor DC. Dilihat dari mana? Sumbernya adalah sumber DC. Kemudian ini ada saklar. Saklarnya ini adalah saklar SPDT, single pull double true. True bisa dua posisi, sama pullnya cuma satu. Ini juga sama. Nah, apa yang terjadi jika motor DC ini dijalankan? Misalkan saklar yang ini dijalankan, ini hubung ke sini, ini ditepung sini, maka sini akan dapat, ini misalkan ini plus, ini minus, ini akan dapat plus, yang sini akan dapat minus, sehingga arus akan ke sana. Sedangkan kalau ini di off kan ya, di off kan, yang dihubungkan adalah sini, di off kan, maka ini akan dapat, sini akan dapat minus, yang sini akan dapat plus, sehingga arah arusnya ke sana. Kita tahu bersama kalau motor DC arah arusnya dibedakan, maka dia bisa berubah arah ya, bisa forward sama reverse. Maka di sini mengendalikan kecepatan motor DC adalah salah karena dia cuma pensaklaran, kecuali pensaklarannya di secara cepat ya dia bisa. Tapi ini kontrolernya juga nggak ada nih. Kalau ada microcontroller atau microprocessor atau mungkin rangkaian PWM bisa untuk mengendalikan kecepatan motor. Mengubah arah putaran motor di sini benar, melaksanakan pengaturan arus ke motor, arah arus mungkin ya. Mengatur jumlah tegangan yang masuk ke motor DC, jumlah tegangannya yes or no aja, 12 dan minus 12. Melaksanakan pengubahan motor DC menjadi AC, ini kita juga enggak ya. Jadi yang paling tepat adalah mengubah arah putaran motor DC begitu. Soal berikutnya, contoh aplikasi penggunaan relay waktu tanpa menggunakan sensor dalam kehidupan sehari-hari adalah pintu gerbang rumah otomatis. Nah, benar nggak? Ya ini kalau ada pintu orang datang kemudian buka sendiri kemudian tutup sendiri, mungkin banyakkan pakai sensor daripada pakai relay daripada pakai timer, karena timer kan nanti mendelay buka terus nutupnya lagi, mungkin seperti itu. Tapi kalau ini penggunaannya tanpa menggunakan sensor, maka lebih cenderung harus pakai sensor, kalau enggak deteksi orangnya susah. Pintu garasi otomatis juga harus sama seperti atas ini ya. Kalau misal pun pakai remote itu ada sensornya. Pintu depan mal otomatis ini ya mirip, enggak. Palang pintu kereta api otomatis ini malah manual ya, ada otomatisnya ya, bisa buka otomatis, berarti harus ada deteksi sensor. Lampu taman otomatis ini adalah waktu dimana lampu ini berada di taman ya. Nah, lampu ini berada di taman, maka ketika ini berada di taman, maka kita bisa nyeting menggunakan timer Omron itu dengan waktu 12 jam nanti menyala, 12 jam mati, misalkan jam 6 sore sampai jam 6 pagi nyalanya, jam ini mati. Begitu dengan jangka waktu 12 jam dari jam 6 begitu. Mungkin bisa pakai ini. Mungkin yang paling tepat adalah ini E. Berikutnya komponen di atas disebut sebagai A. push button, B. selector switch, C. emergency switch, D. lampu indikator, dan E. kontaktor magnetik. Jawaban yang paling tepat adalah emergency switch. Kenapa kok nggak push button? Ini sebenarnya di dalam ini itu sebenarnya adalah push button yang diubah. Ini pun bisa dilepas ya, di beberapa seri itu sudah dilepas diganti ke tombol yang lain. Tapi kalau sehingga menjadi push button, tapi dengan adanya warna merah di sini, kemudian ini seharusnya ada sistem, ada urak-urakannya di sini, itu push gitu, tulisannya push gitu. Itu kalau ditekan dia akan mengunci. Ini adalah karakteristik dari push button, ditekan mengunci, dan kalau pengen melepaskannya lagi maka diputer, dia akan lepas. Jadi ini untuk push button ketika terjadi keadaan emergency atau keadaan darurat, dimana ketika seperti itu ditekan tek, itu nanti akan mati.
Bisa dilihat di mungkin pom bensin atau mungkin di mesin-mesin yang lain atau panel-panel produksi ya. Dan ini juga sama, ini ada NC sama NO. Ini adalah NO, yang ini adalah NC. Di sini ada kaca, bentuknya seperti ini terminalnya. Nah, ini ada per yang ke sana ke atas. Ini batang yang ditekan. Ini nempel di sana. Nah, ini push buttonnya begini. Kalau ini ditekan, ini kan nyambung. Kalau ditekan, yang ini adalah NC, ini dua ini NC. Yang ini adalah NO. Jadi kalau ini pas ditekan, ini akan nyambung ke sini, ini akan lepas gitu. Jadi mirip seperti tombol jogging ya, NC sama NO. Cuma atasnya ada penguncinya. Soal berikutnya, nilai notasi angka terminal hubungan normally close NC pada time relay. Ini bukan time relay, maksudnya adalah relay biasa ya. Ini relay biasa gambarnya, bukan, maaf kami revisi, ini bukan time relay tapi relay biasa adalah, nah mana NC-nya? NC itu yang ketika tidak dihubungkan dia akan terhubung. Mana? Ya. Nah, kita identifikasi dulu. Yang ini adalah relay biasa dengan dua buah kontak, kelompok kontak ini. Begitu, ini disebut double pull, double through, karena dua kontak ini akan berubah bersamaan dengan dua posisi ya. Kita cek dulu, ini adalah coil, dimana kalau angka 2 dan 7 ini diaktifkan gitu, maka akan ini nilai coilnya nih ya, misalkan 24 volt DC, maka dia akan terhubung. Nah, ketika terhubung nanti akan ini yang awalnya NC menjadi open, yang awalnya NO menjadi terhubung. Nah, ini. Nah, ini adalah NC, ini dengan ini. Sedangkan yang ini adalah NO dan ini adalah commonnya. Ini juga sama. Nah, ini adalah NC, ini sama dengan NO. Jadi kalau ditanya NC-nya mana? NC-nya adalah 4 dan 1 sama 5 dan 8. 4 dan 1, 5 dan 8. Ini ya. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada konfirmasi kesalahan soal atau kesalahan jawaban ataupun pengen pertanyaan, bisa tulis di komentar. Terima kasih dukungannya selama ini. Semoga Indonesia tetap maju dengan kita belajar bersama dan memperbaiki kualitas diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.